Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Nasdem kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama. Dan kita sama Prabowo cukup lama hubungan, jadi udah nggak sulit. Justru berbahaya itu Mas Gibran itu. Sebagai pemimpin itu boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Satu-satunya partai yang saya baca paling siap untuk jadi oposisi di 2024 ini hanya PDIP. Komunikasi politik pasca pemilu semakin seru. Presiden terpilih Prabowo Subianto rajin melakukan pertemuan dengan beberapa partai yang menjadi lawan politik selama periode kontestasi. Dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, kedua belah pihak sepakat bekerja sama membangun bangsa dalam kabinet mendatang. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif di tengah dinamika dunia sangat dinantikan oleh rakyat kita. Jadi kami semua berkesimpulan, spirit, semangat, keikhlasan hati, jiwa besar para elit-elit bangsa ini, itu adalah merupakan modal utama yang kita butuhkan. Nah, berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan, bukan hanya pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Tak hanya Partai Nasdem, Prabowo juga menyempatkan diri bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, bakal calon wakil Presiden Prabowo yang berpindah koalisi. Kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Partai Keadilan Sejahtera juga mulai membangun komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan hubungan PKS dan Prabowo telah teruji lama. Kita hubungan bagus, bayangin sekutu sampai segajah, mau siapa lagi? Selangit dan bumi, itu hubungan yang diomongin sama Prabowo. Dan kita sama Prabowo cukup lama hubungan, jadi udah nggak sulit. Oke, apalagi? Ya kita dialog lah. Masa ujung-ujung main masuk aja kayak udah terima aja. Ya kita arahnya pokoknya semua itu serba mungkin, itu aja. Usaha Prabowo untuk menyatukan dukungan dari partai-partai yang menjadi pesaingnya dalam pemilu 2024 tak hanya diarahkan pada koalisi perubahan. Koalisi Indonesia Maju bersama Prabowo juga berhasil merangkul koalisi besutan PDI Perjuangan yang mengusung pasangan Ganjar Mahfud. Usaha pendekatan Prabowo terhadap PDI Perjuangan belum tampak beranjak menuju koalisi. Posisi Presiden Joko Widodo dan keluarganya yang tak sejalan dengan partai berlambang kepala banteng ini menyulitkan terbentuknya koalisi dengan Prabowo. Jadi kalau kemudian sampai beberapa waktu kemudian dia maju menjadi calon wakil presiden, lalu sekarang Pak Sekjen meluruskan pembicaraan itu dianggap Pak Sekjen berbahaya. Justru berbahaya itu Mas Gibran itu. Yang meresahkan. Iya, sebagai pemimpin tidak boleh, istilah saya sebagai pemimpin itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Statusnya sebagai kader Siapa? Gibran, Mas Gibran. Gibran itu bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak diambil putusan itu diulang-ulang. Termasuk yang Pak Jokowi, karena tadi kan sempat dibilang yang soal cawe-cawe presiden itu sempat ditegaskan lagi di dissenting opinion. Berarti ini sudah menyelenceng dari partai gitu. Orang sudah di sebelah sana bagaimana mau bilang bagian masih dari PDI Perjuangan, yang benar saja.
PDI Perjuangan dalam pandangan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno adalah partai yang paling siap menjadi oposisi. Dalam pengamatan Adi, PDI Perjuangan satu-satunya partai politik yang masih cukup vokal memperjuangkan hasil pemilu 2024. Satu-satunya partai yang saya baca paling siap untuk jadi oposisi di 2024 ini hanya PDIP. Mereka ini kan tidak peduli mau diajak atau tidak berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Itu buktinya hampir tiap hari elit-elit PDIP itu kan masih nggak puas dengan hasil di 2024. Mereka terus menduga bahwa pemilu di 2024 ini kan penuh dengan kecurangan, ada mobilisasi aparatus kekuasaan, dan buktinya setelah MK, setelah KPU menetapkan Gibran dan Prabowo sebagai pemenang Pilpres, kawan-kawan PDIP kan juga masih kepetun ya sebagai bentuk mencari keadilan kata mereka. Artinya apa? Kalau PDIP ini jaim sebenarnya punya intensi untuk bergabung, ya mestinya mereka ini tidak melakukan itu. Cukup ya langsung mengucapkan selamat dan menyampaikan pidato bahwa Pilpres sudah usai dan apa pilihan politik mereka ya ini harus dipilih secara masing-masing. Tapi kan per hari ini mereka tetap kritis dan cukup vokal yang menganggap pemilu di 2024 ini penuh dengan ketidakadilan. Posisi PDI Perjuangan yang masih menjaga jarak dengan pemenang Pilpres Prabowo Gibran dan posisi keanggotaan Presiden Joko Widodo yang dianggap selesai membuat beberapa partai koalisi Prabowo menyediakan tempat bagi Jokowi untuk berlabuh. Partai Golkar menjadi yang terdepan menawarkan keanggotaan bagi Jokowi dan keluarganya. Ketua Umum Partai Golkar mengatakan Jokowi dan Gibran telah menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja. Nah, tentu Partai Golkar selalu terbuka terhadap kader-kader terbaik bangsa ini. Dan jelas Pak Presiden, Pak Jokowi adalah kader terbaik bangsa. Posisi tergantung beliau. Karena beliau sekarang milik bangsa. Beliau milik semua partai. Partai Amanat Nasional tak mau ketinggalan. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, Jokowi dan putranya Gibran tak perlu repot mencari partai politik untuk berlabuh. PAN dapat menjadi rumah bagi mereka berdua. Ya, saya waktu dekat ada agenda mau ke Solo. Ya, gitu. Jadi Pak Jokowi, Mas Gibran, nggak usah repot-repot lah. Kan sudah berkali-kali ya. Keluarga Pak Jokowi, keluarga PAN keluarganya Pak Jokowi. Jadi sudah jelas terang. Nggak usah kesana kemari, ngapain? Ya. Sudah ada rumahnya, namanya Partai Amanat Nasional. Politik elektoral dan demokrasi menjadi pilihan bangsa ini untuk menentukan siapa yang mengatur kekuasaan dan siapa yang harus beroposisi sebagai penyeimbang pemilik kuasa. Bila semua harus berkuasa, lalu siapa yang menemani rakyat jika penguasa terlena pada kekuasaannya?